Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Shalom. Wow, prosper people say, I grow, I go, I glorify. Fresh Anointing people say, I grow, I go, I glorify. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang pagi siang hari ini siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Kurang semangat, katakan amin. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita di surga, tangan kita ke surga. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga, kita angkat tangan kita ke surga, kita bangkit berdiri. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita arahkan mata kita, berikan senyum terbaik bagi Bapa di surga. Biar fokus kami hanya Engkau, memandang hadirat-Mu saja Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu kami kuat, dalam hadirat-Mu kami damai, dalam hadirat-Mu kami aman. Terima kasih, sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati, urapi hamba-Mu, urapi kami semua demi nama Yesus. Yang percaya diberkati angkat tangannya, dan sama-sama kita berkata amin. Lebih mantap lagi katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, amin. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, makmur, amin. Gimana kabarnya? Sehat, kuat, makmur. Karena tidak ada harapan untuk saudara dan saya sakit, lemah, atau miskin. Amin. Prosper people, I grow, I go, I glorify. Tepuk tangan dong paling meriah. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tepatlah situasi hari-hari ini mirip seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus berkata demikian bahwa ciri-ciri akhir zaman adalah orang tidak mempedulikan agama. Mereka tidak suka beribadah. Mereka enggak peduli dengan Tuhan. Saudara, sebenarnya dari dulu situasi seperti ini sudah ada. Tapi kelompok antikris memakai segala cara dan upaya untuk semakin membuat situasi ini masif. Maksudnya begini Bapak Ibu, dari zaman dulu penistaan atau pelecehan kepada Yesus itu sudah banyak. Halo? Jadi Tuhan Yesus bukan lagi dibentuk atau dinista atau dilecehkan dalam bentuk karikatur, tapi dalam lukisan yang jelas-jelas sangat menghina. Nah, situasi 7 bulan pandemi COVID-19 ini ditunggangi juga atau ini menjadi momentum bagi kelompok antikris untuk membuat orang-orang Kristen ini gak suka ibadah. Karena sesuatu yang dilakukan terus-menerus dalam sekian waktu akan menjadi sebuah kebiasaan atau gaya hidup atau lifestyle. Sebagai contoh, dulu waktu kecil kita untuk mandi kita atau sikat gigi kita perlu dipaksa oleh orang tua kita. Sampai akhirnya karena itu terus menerus, hari ini kita bukan lagi dipaksa tapi sudah menjadi gaya hidup. Demikian juga, dulu kita pakai masker, bulan-bulan awal Februari, Maret, April kita masih dipaksa. Bahkan kemudian dikenakan sanksi, push up, atau apapun lah, ya. Tapi hari ini saudara dan saya, sebagian besar kita sudah pakai masker, bukan karena lagi paksaan, tapi karena sudah menjadi gaya hidup. Betul? Halo? Nah sama. Saudara, jadi pandemi ini akhirnya dijadikan momentum untuk orang gak lagi mempedulikan agama oleh kelompok antikris. Dan ini juga dijadikan momentum, di belakang itu adalah setan. Saudaraku, bukan saya berkata tidak ada pandemi, ada, tapi dijadikan momentum untuk membuat kekristenan kehilangan makna.
Ibrani 10 ayat 25, Ibrani 4, kita ditebus, kita diselamatkan bukan hanya untuk selamat, tapi juga untuk beribadah kepada Tuhan. Betul? Nah saudara, ini live. Jadi apa yang saya sampaikan, saya berani bertanggung jawab, saudara. Nah, maksudnya begini, saudara. Dibuatlah situasi seperti ini untuk membuat kebiasaan. 7 bulan orang dipaksa untuk ibadah online. Bahkan beberapa bulan yang lalu kita semua ibadah online. Kita nggak onsite. Sehingga akhirnya ini menjadi sebuah kebiasaan. Tetangga saya di komplek di mana saya tinggal banyak orang Kristen. Dan mereka hari Minggu seperti ini berani sekali. Mereka berolahraga bareng tanpa masker, goes, cipika-cipiki, foto, selfie. Tapi mereka nggak berani beribadah. Saudara, di KRL, di MRT, begitu banyak orang bergerombol, berduyun-duyun. Tanpa social distancing, berani bekerja. Tapi dikondisikan akhirnya mereka nggak ibadah. Bukan karena takut, tapi sudah menjadi sebuah kebiasaan. Awalnya takut, lama-lama jadi kebiasaan. Maka saudaraku, bulan November ini saya deklarasikan sebagai bulan pemulihan. Sebab saya yakin, saya percaya Tuhan pasti pulihkan. Antikris gak akan pernah menang. Gereja akan tetap bertahan. Amin. Haleluya. Hari ini saudaraku, banyak orang bukan lagi takut ke gereja. Mereka gak takut. Tapi akhirnya sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kenapa? Karena sudah seperti tadi. Saudaraku, survei membuktikan segala sesuatu yang dilakukan terus-menerus selama 40 hari. Tiap hari seperti itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Tetapi saya percaya saudaraku, saya sampaikan ini supaya iman kita nggak goncang, iman kita nggak lemah. Kita tetap kuat, kita tetap bertahan. Kita percaya bahwa Allah sanggup memulihkan kita. Maka bulan ini kita sebut bulan pemulihan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu kali Yesus sedang mengajar di sebuah rumah. Ya, dalam Lukas pasal 5. Terus kita baca, ayatnya berbunyi demikian. Ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkan Yesus. Mereka datang dari semua desa bla 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 bla, ayat berikutnya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa si lumpuh itu masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi situasi mereka nggak bisa membawanya masuk berhubung sikon, banyaknya orang di situ. Lalu mereka nggak kehilangan akal. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Kok bisa titis, tepat sasaran, pas di depan Yesus, kok nggak di belakang Yesus? Hebat kan? Bongkar atap bisa pas di depan. Itu berarti saudaraku, perhitungan fisikanya luar biasa. Atap bagian mana yang dibongkar, turunin pas di depan Yesus. Dan luar biasanya orang ini nggak emosi, dia nggak marah, nggak reaktif. Atapnya dibongkar. Saya mau tanya, kalau atap rumah saudara dibongkar, marah nggak kira-kira? Oh pasti Anda bawa golok, nggak marah lagi. Ini luar biasa ini orang, saudaraku. Saya percaya, berarti ini orang, wah dahsyat saudara. Ya, mungkin juga dia marah tapi nggak berani karena ada Yesus. Kira-kira begitu juga. Terus saudara, ketika Yesus melihat iman mereka, nah dari sini kita tahu bahwa iman, saudaraku, kadang-kadang perbuatan iman itu nggak normal atau nggak nalar. Abraham punya iman untuk nyembelih Ishak, itu perbuatan iman yang nggak nalar. Sama, iman mereka ini sampai bongkar atap, ini nggak normal. Tapi itulah iman. Maka kadang-kadang iman itu nggak masuk akal, nggak nalar. Karena apa? Karena akal kita, otak kita hanya sebesar bakpao. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, kepada orang lumpuh ini, "Hey bro, dosamu sudah diampuni bro." Kalau bahasa sekarang, "Hey guys, dosamu sudah diampuni." Oh mantap kan, amin. Terus ayat 21. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi berpikir, siapa ini orang yang menghujat Allah?
Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Terus, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Berikutnya, terakhir, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Maka orang ini kemudian bangun, mengangkat tilamnya dan pulang ke rumah, alias sembuh atau bangkit dari lumpuh. Saudaraku, Yesus mengajukan satu pertanyaan kepada kita, kepada orang Farisi ahli Taurat. Saudaraku, mengajukan satu pertanyaan, mana lebih mudah ngomong bangun dari tempat tidurmu, hei engkau yang lumpuh, atau dosamu sudah diampuni? Tentunya bagi saya dan saudara, kalau saya berdiri di sini, lebih mudah kita ngomong dosamu sudah diampuni. Sebab kita nggak perlu bukti manifestasi seketika itu juga. Tapi kalau saya berkata kepada orang yang lumpuh, bangun, berjalan, semua kita akan menantikan manifestasi dari perkataan saya. Orang ini bangun dan berjalan atau tidak. Nah, tentunya berarti bagi semua kita lebih sulit atau lebih mudah ngomong dosamu sudah diampuni daripada ngomong saudaraku bangkit dan berjalan. Tetapi saudaraku, bagi Yesus ternyata lebih sulit mengampuni dosa saudara daripada membuat saudara sembuh dari penyakit. Saya ulangi, Yesus nggak perlu bergumul waktu menyembuhkan anak kepala rumah ibadah yang mati. Yesus hanya berkata, hei anak bangunlah. Anak itu bangun. Bahkan saat ada 5.000 orang yang kelaparan, dan mereka semua sedang krisis kelaparan, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Yesus nggak perlu lama-lama berdoa, berbahasa roh panjang lebar, tinggi dalam. Yesus hanya mengangkat 5 roti 2 ikan, mengangkat wajah, mengucap syukur, dipecah-pecahkan, diberikan, dan 5.000 orang laki-laki semuanya kenyang. Sisa 12 bakul roti dan 7 keranjang ikan. Satu kali Yesus sedang berjalan menuju Naim. Dari dalam kota ada satu pemuda Naim yang mati. Ibunya janda nangis karena ini tulang punggung keluarga. Rombongan sukacita masuk, rombongan dukacita keluar dari kota untuk ngubur pemuda ini. Yesus pun gak perlu bergumul panjang lebar tinggi dalam. Dia hanya berkata, hei ibu, tenanglah. Dan dia berkata, hei anak, bangunlah. Anak ini bangun. Lazarus yang mati 4 hari, sudah dikubur dan baunya kemana-mana. Yesus gak perlu panjang lebar, sampai bercucuran keringat, tengking sana tengking sini, enggak. Yesus hanya berkata, Lazarus keluarlah. Lazarus keluar. Tapi saat Yesus mau mengampuni dosa saudara dan saya, semalam-malaman dia nggak tidur. Bahkan saat di taman Getsemane, dia sangat ketakutan dan peluhnya bercampur dengan darah. Dan dia berkata, sekiranya mungkin Bapa, cawan penderitaan ini berlalu daripadaku, sebab untuk mengampuni dosa, Yesus harus menderita. Dan ujungnya adalah salib. Lebih sulit mana atau lebih mudah mana? Tentunya bagi Yesus ternyata lebih sulit untuk mengampuni dosa dibanding menyembuhkan. Seperti tadi saya katakan saudaraku, dia perlu bergumul berjam-jam. Dia berdoa menyendiri. Sepelempar batu jaraknya Petrus, Yohanes, Yakobus kumpul. Dan waktu Yesus selesai dari doa bagian yang pertama atau babak pertama, dia ngelihat 3 muridnya ngorok semua. Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam? Saudaraku, kemudian Yesus berdoa lagi, hanya sepelempar batu kurang lebih 10 meter. Yesus balik lagi, mereka sedang tidur juga. Petrus, Yohanes, Yakobus. 3 soko guru, 3 leaders pada ngorok semua. Sementara Yesus ketakutan, peluh bercampur dengan darah. Dan saudara, kemudian akhirnya di situ Yesus ditangkap. Yesus dicium oleh Yudas. Dan seperti yang tadi saya katakan, kita nggak perlu bela Yesus. Petrus nyangkanya berbuat baik, dia keluarkan pedang
dia potong telinga Malkus. Yesus berkata, emang lu pikir gue gak bisa tuh manggil tentara malaikat surga untuk ngancurin mereka? Aku bisa lakukan, sarungkan pedangmu. Ini yang berbicara, apalagi saudaraku hanya dilukis dalam bentuk seperti itu. Kita gak perlu bela Yesus, dia yang membela kita. Sebab dia adalah Tuhan bagi kita. Amin. Haleluya. Yes. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu saudara. Dengarkan baik-baik perkataan ini. Ini yang saya katakan bahwa Anda dan saya itu butuh Tuhan. Amin. Ingat saudaraku, ikan dan lautan, ikan tanpa lautan akan mati. Tapi lautan tanpa ikan tetap lautan. Setuju? Lautan tanpa ikan tetap lautan. Tanah tanpa pohon tetap tanah. Tapi pohon tanpa tanah akan mati. Demikian juga Tuhan tanpa manusia tetap Tuhan. Tapi manusia tanpa Tuhan, lu gak bisa apa-apa. Maka kenapa kita butuh Tuhan? Halo? Amin? Nah, baik, kembali saudaraku. Yesus berkata demikian, mana lebih mudah? Ternyata lebih mudah bagi Yesus untuk berkata, bangun, berjalanlah. Itu sangat gampang. Tetapi untuk mengampuni dosa saudara dan saya, Yesus butuh penderitaan sebab ada harga yang sangat dibayar, mahal. Nggak cukup saudaraku perlu bercampur darah. Yesus ditangkap, diadili di rumah Kayafas, dan ditahan semalam-malaman dalam keadaan dingin, sendirian, di penjara bawah tanah, dihina, ditampar, diludah, dicambuk, dan akhirnya salib. Waktu Yesus berkata sudah selesai, artinya apa? Yesus sudah melakukan bagian yang tersulit, yaitu mengampuni dosa. Kalau bagian yang tersulit, dosa sudah diampuni, sudah dilakukan. Apalagi hanya soal kesembuhan, apalagi hanya soal pemulihan, apalagi soal trauma. Saya percaya pandemi ini, krisis ini tidak akan membuat gereja BFA lemah, tidak akan membuat bisnis saudara terkurap. Anda akan tetap bangkit, dan ini waktunya untuk Anda dipulihkan. Yang setuju tepuk tangan paling meriah. Amin. Percaya? Kenapa? Tuhan udah ngampuni saudara. Halo? Siapa yang tahu Anda sudah diampuni? Ya saudaraku, Yesus sulit loh. Ini gak gampang loh bagi Yesus. Saudaraku, untuk ngampuni Anda gak gampang. Lebih mudah nyembuhkan Anda, lebih mudah memulihkan ekonomi Anda. Buktinya Petrus mau bayar pajak, take amnesty. Yesus ngomong, kamu mancing, maka ikan yang kamu dapat, buka mulutnya ada 2 koin. Bayarlah pajak buatmu dan buatku. Bayar ke Kaisar. Apa yang harus kamu bayar buat Kaisar? Bahkan untuk pajak Tuhan menyediakan di mulut ikan. Maka kalau Anda pergi ke sana, ke Israel, saudaraku, ada namanya ikan Petrus. Kenapa ikan Petrus? Karena Petrus yang mancing. Kalau yang mancing itu jumadi, namanya ikan jumadi. Betul saudaraku? Nah, demikian juga kalau untuk pengampunan dosa, bagian yang sulit Yesus sudah lakukan bagi kita. Lebih-lebih hanya soal pekerjaan, soal bisnis, soal keuangan, soal mujizat, soal kesembuhan. Saya percaya Yesus gampang sekali melakukan bagi Anda. Bagian Anda dan saya hanya apa? Percaya. Nah, bentuk percaya kita, iman kita harus diekspresikan seperti tadi. Orang lumpuh ini imannya, saudaraku, imannya orang lumpuh dan imannya orang-orang yang gotong, ini kerjasamanya luar biasa. Loh Pak, yang punya iman bukan hanya yang gotong Pak, yang orang lumpuhnya. Loh dia mau, saudaraku, udah lumpuh dibawa ke atas, itu kan gak mudah. Saudaraku kalau takut, saudaraku gelundung jatuh, mati gimana? Dia pasrah bongkoan, orang Jawa bilang. Udahlah saudaraku, akhirnya apa? Dia punya iman untuk diangkat, digotong, naik atap, kemudian diturunkan. Coba kalau talinya nggak kuat langsung gebrak, bagaimana? Si penderita atau si penyakit, si lumpuh ini, dia punya iman. Dan dia ngomong sama 4 temannya yang gotong, nggak apa-apa, aku punya iman. Yang 4-nya juga bilang, oke. Dan saudaraku, bongkar atap. Urusan ganti rugi nanti, yang penting bongkar dulu. Amin. Gampang saudaraku ya, tenang. Ada pemerintah daerah yang bisa fasilitas yang rusak, kita benerin lagi, katanya begitu. Ya, nah saudaraku, singkat cerita Bapak Ibu, ya akhirnya iman mereka menyembuhkan, bangkit dari lumpuh. Hal yang sama pagi ini saya mau katakan, hal yang paling sulit
Yesus sudah lakukan, yaitu mengampuni dosa saudara. Amin. Dia mati di kayu salib, tubuhnya terpecah-pecah. Kitab Yesaya, Nabi Yesaya menggambarkan bentuk wajah Yesus bukan lagi seperti manusia, sehingga kita mengingininya. Artinya saudaraku, yang digambarkan oleh film Passion itu masih setengahnya kurang lebih, karena masih bentuk manusia. Itu hancur benar saudaraku, mukanya udah darah mengalir dari kepala. Saudaraku, tuh punggungnya dicambuk, dan itu hancur benar-benar. Maka pada waktu Yesus mengambil perjamuan, dia mengambil roti, dia nggak berkata ini lambang tubuhku, ini tubuhku yang terpecah-pecah. Kenapa tubuh Yesus terpecah-pecah? Supaya tubuh saudara dan saya menjadi utuh, pulih, sembuh, sehat. Amin. Ini bagian yang tersulit. Jadi kalau bagian yang tersulit saja sudah Yesus lakukan, angkat tangan saudara, persiapkan bulan Januari 2021 di depan pintu. Saya dan saudara akan mengalami harvest time, waktu penuaian, waktu penuaian. 2 bulan ini persiapkan diri. Kita akan menuai kalau kita 2 bulan ini kita mulai menabur. Nabur ibadah kita, nabur doa kita. Juga saudaraku minta wisdom, hikmat sama Tuhan. Untuk apa? Bisnis apa yang akan kita mulai? Sebab saudaraku, saya mau beritahu saudara bahwa pandemi ini juga akan memaksa semua orang untuk masuk dalam era digital. Tanpa kita sadari kita dipaksa untuk masuk ke digital. Semua pembayaran mulai digital, semua mulai pakai uang digital, semuanya. Maka saudaraku, saya mau katakan buat saudara, saudara juga harus mulai minta hikmat untuk berubah. Kenapa saudaraku? Yang bertahan dan yang menjadi pemenang, bukan yang kuat, yang mau berubah saudara. Nokia dulu merajai seluruh seluler dunia, tapi nggak mau berubah. Samsung yang dulu nggak ada apa-apa jadi raja karena mau berubah. Saya percaya, maka saya yakin saudaraku dengan hikmat dari Roh Kudus Anda bisa berubah. Bisnis apa? Saya pernah bicara kepada beberapa orang, yaitu apa? Mulai bisnis online, jualan baju online, ini online. Kenapa saudaraku? Ya karena ini waktunya. Ya saudaraku, kita harus berani. Artinya mengubah, membuat percobaan-percobaan. Saya yakin, saya percaya, saya bukan bisnismen, tapi Roh Kudus yang ada dalam diri saudara akan menuntun saudara, akan memberi hikmat pada saudara. Untuk apa? Menuntun, memimpin saudara untuk berbisnis. Tapi percaya, waktu Anda percaya sama Tuhan, Anda berserah, Anda mulai, Anda yakin, dengarkan baik-baik. Engkau tidak akan tengkurap, engkau akan bangkit dan tetap berdiri dan menjadi pemenang. Amin. Buka 2 Tawarin 18 saudaraku. 2 ayat 30 dan 31. Ada satu peristiwa, yaitu bahwa saudara Raja negeri Aram memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, jangan kamu membunuh sembarangan. Bunuhlah hanya Raja Israel saja. Ini taktik peperangan. Karena bunuh 20 tentara gak ada artinya. Mendingan satu raja dibunuh, semangat tentaranya akan padam. Itu taktik Raja Aram. Maka semua tentara Aram ngincer Raja Israel. Siapa Raja Israel waktu itu? Namanya adalah Ahab. Dan saudaraku, kerajaan Israel terpecah jadi 2 sejak zaman Rehabeam, saudara, anak Salomo atau cucu Daud. Nah kemudian Raja Yehuda adalah Yosafat. Yosafat dan Ahab, saudaraku, ini besanan. Maka Anda boleh lihat kisah dari Yosafat. Bisnis dia mengalami kerugian, saudaraku, bukan miliar, triliun, saudara. Kalau Anda membaca kisah Yosafat, dia bisnis rugi triliun. Dia bisnis rugi triliun. Why? Dia salah besan. Maka pesan saya buat orang-orang tua, saudaraku, Anda yang punya anak, jangan salah besan. Yang amin cuma 3 orang. Saudaraku, jangan gampang terpesona. Oh, si Koko itu ganteng, bapaknya kaya. Saudaraku, Ahab kaya, kurang apa? Dia Raja Israel, raja dari 10 suku. Sementara Yosafat raja dari 1 suku, yaitu Yehuda. Nah, 1 suku lagi mana Pak? Lewi. Lewi yang mana-mana, namanya imam, dia di sana, dia juga ada di sini. Saudaraku, gara-gara salah besanan, Yosafat mengalami banyak kerugian. Nah itu dia, makanya ini pesan buat Anda yang punya anak, hati-hati ya. Udah ada yang amin ya. Ini pesan saya buat Anda. Halo, jangan salah besan. Pilih besan yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan.
Oh, katakan amin. Atau Anda yang nggak amin, nggak mau besanan, ya nggak apa-apa, silahkan urusan Anda. Anak-anakmu bukan anak-anak gua kok, amin. Nah saudara, ya ini kesempatan terakhir, amin. Nah gitu dong. Oke ya, kembali ke tadi Bapak Ibu. Ya jadi instruksi Raja Aram, bunuh hanya Raja Israel, yaitu maksudnya Ahab. Nah si Ahab ini memang benar saudara, udah besanan curangnya minta ampun. Dia bilang sama besannya, Yosafat, Yos, nih, gua pakai baju nyamar deh, lu aja yang pakai baju kerajaan. Kenapa? Dia tahu rajanya diincar, dia mungkin udah dengar taktik Raja Aram. Maka si Ahab pakai baju tentara biasa, hanya Yosafat yang pakai baju kerajaan, saudara. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat karena pakai baju kerajaan, mereka nggak bisa lihat Ahab karena Ahab menyamar. Mereka berkata, itu Raja Israel. Sangkanya itu Raja Israel, padahal Yosafat Raja Yehuda. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak, Yesus, tolong. Saudaraku, hari ini dengar, posisi Yosafat 99,9% mati. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini posisi Anda 99,9% bangkrut minus tengkurap. Waktu kamu percaya, kamu berseru kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Kalau mengampuni dosa aja Tuhan bisa lakukan buat saudara, apalagi hanya memulihkan bisnismu, keuanganmu, ekonomimu, pekerjaanmu. Yang berseru pada nama Tuhan, lambaikan tangannya, pasti diselamatkan. Sama-sama katakan, Tuhan tolong. Amin. Saudaraku, Anda tahu doa yang paling rohani yaitu apa? Tuhan tolong, itu udah paling rohani. Itu menggambarkan bahwa kamu gak mampu, dia mampu. Kamu gak sanggup, dia sanggup. Sebab Tuhan paling demen, paling seneng kalau umatnya, yaitu Anda dan saya, bergantung penuh kepada dia. Saudaraku, kita pakai masker, kita pakai SOP, itu bentuk kepatuhan, ketaatan kita kepada pemerintah. Tapi dengar, keselamatan kita bukan ada di masker. Keselamatan kita bukan di face sheet, atau mungkin ada yang mau pakai helm baju hazmat, silahkan saudaraku. Tapi perlindungan kita, pertolongan kita adalah tubuh dan darah Yesus. Amin. Saudaraku, saya mau kasih tahu saudaraku data yang ada. Pak Wali Kota ketemu saya ngobrol begini, bulan Februari dan Maret itu kira-kira biangnya saudaraku, sehingga apa? Menyebarnya atau menularnya nggak cepat, tapi virusnya kuat. Tapi makin ke sini menyebarnya cepat, tapi virusnya lemah. Maka saudara, saya ngobrol dengan dokter-dokter, saya ngobrol dengan perawat, bahkan saya kemarin ketemu satu perawat, saya tanya, kamu kerja di mana? Di satu rumah sakit. Kamu ngerawat COVID? Iya. Dari bulan Februari sampai sekarang di rumah sakitmu yang pasien COVID ada yang meninggal? Ada Pak, berapa? 1. Sekarang masih ada yang dirawat di rumah sakitmu? Ada. Tapi rata-rata OTG, orang-orang sehat semua saudaraku ya. Artinya apa? Makin lama makin lemah virus itu. Jadi saudaraku, Anda nggak perlu lagi khawatir, tapi tetap kita waspada. Tetap kita berjaga-jaga, tapi juga tidak boleh khawatir berlebihan. Tidak perlu takut berlebihan. Amin. Haleluya. Karena saudaraku percaya bahwa dari tanggal 22 Maret sampai hari ini, sejak kita online, Anda mungkin sudah mengikuti saya ibadah, saya berdoa bersama-sama dengan saudara, kita doa dengan iman, deklarasi. Saya dan seisi rumah saya dan seluruh jemaat BFA tersembunyi di dalam Yesus, tidak ada yang sakit, tidak ada yang mati karena COVID-19. Betul? Dan puji Tuhan, syukur, haleluya, sampai hari ini kita semua terjaga aman karena kasih karunia. Oleh karena itu saudaraku, terus pertahankan iman ini. Katakan amin. Saudaraku, mari, saudaraku, saya ngerti keadaan di Bandung dan di Jakarta, spirit trauma. Yaitu trauma karena apa? Waktu bulan Maret kita dikagetkan. Bandung, Jakarta kaget. Dibanding kota-kota lain, kita yang pertama dikagetkan dengan situasi yang ada. Dan itu membuat orang-orang trauma, ketakutan. Maka tadi saya katakan, mereka berani bekerja, mereka berani umpel-umpelan di MRT, mereka berani umpel-umpelan di bis kota, mereka berani umpel-umpelan di kendaraan umum, mereka berani umpel-umpelan antri di pasar, di bank,
Tapi saudaraku, masih banyak yang belum berani ibadah. Karena satu faktor ketakutan, yang kedua juga karena faktor akhirnya menjadi kebiasaan. Kita bisa memahami, kita bisa mengerti. Karena apa? Trauma. Dan saudaraku, maka saya percaya, saya yakin sehelai rambut di kepala saja jatuh seizin Tuhan, apalagi nyawa. Saya yakin saudara dan saya yang percaya engkau terjaga aman. Saya udah doain yang baik, Anda aminnya kok masih lemes gitu ya. Anda terjaga aman. Tidak ada satupun dari Anda yang sakit, yang tertular, yang mati karena COVID. Amin. Hidupmu tersembunyi di dalam Yesus. Kita udah dikasih vaksin terbaik, tubuh darah Tuhan. Yesus gak ngomong ini lambang tubuhku, tapi ini tubuhku. Yesus gak ngomong ini lambang darahku, tapi Yesus berkata ini darahku. Maka tubuh dan darah Yesus yang kebal penyakit sudah Anda makan, maka Anda pun juga terlindung, terjaga, aman. Ini hari ke-224, kita perjamuan Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan memagari. Dan kalau hari ini saudaraku, Anda sedang terdampak karena faktor ekonomi, berhenti kerjaan dan sebagainya. Yang pertama, Anda berdoa, Tuhan tolong. Setelah itu Anda membebaskan Tuhan bekerja dalam dirimu. Percaya, Yosafat dikepung oleh tentara. Harusnya Yosafat mati. Dia hanya berteriak, tolong Yesus, Tuhan tolong. Saudaraku, doa gak perlu panjang lebar bertele-tele, Tuhan tahukah engkau aku sedang kesesakan. Cukup Tuhan tolong. Saya percaya dalam nama Yesus Tuhan tolong saudara. Haleluya. Yes. Kurang mantap aminnya. Amin. Yes. Nah saudaraku, kita lihat Efesus 1 ayat 3. Dari sini kita tahu perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Betapa kita memuji Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberkati kita. Baca sama-sama. Dengan segala berkat surgawi karena kita milik Kristus. Saudaraku, di perjanjian lama umat Tuhan memuji Tuhan supaya diberkati. Di perjanjian baru kita memuji Tuhan karena Dia telah memberkati kita. Amin. Di perjanjian lama mereka mencari Tuhan supaya diberkati. Dalam perjanjian baru kita mencari Tuhan karena kita telah diberkati. Dengan segala, bukan sebagian, segala berkat surgawi. Apa itu berkat surgawi? Damai sejahtera, kemakmuran, sukacita, kemenangan, kelimpahan, kesehatan. Itulah berkat yang sudah Anda miliki, sudah disediakan Tuhan. Pada waktu Yesus berkata, it finished, sudah selesai. Artinya apa saudaraku? Segala kutuk, segala penyakit sudah selesai. Amin. Langsung ke BMK Efesus 1 ayat yang ke-16 atau ayat 17 itu mulai. Saudaraku, saya nggak putus-putusnya berterima kasih kepada Allah mengenai kalian. Selalu saya menyebut kamu, namamu pada waktu saya berdoa. Terus saya memohon supaya Allah Tuhan kita Yesus Kristus Bapa yang mulia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, supaya kamu bijaksana, sehingga kamu bisa mengenal Dia dengan benar. Perhatikan saya, Paulus nggak berdoa supaya umat di Efesus itu sehat, makmur, kaya. Yang Paulus berdoa adalah supaya umat Tuhan di Efesus mengenal Dia dengan benar. Kenapa saudaraku? Sebab seiring dengan kita mengenal Dia dengan benar, 2 Petrus 1 ayat 2, maka damai sejahtera dan kasih karunia ditambah-tambahkan. Maka pentingnya kita mengenal Dia dengan benar. Maka enggak cukup ibadah itu hanya seminggu sekali. Paulus berdoa supaya kita mengenal Dia dengan benar, kita menerima roh kebijaksanaan. Saya memohon agar Allah membuka pikiranmu sehingga menjadi terang, supaya kamu mengerti apa yang kamu dapat harapkan dari Allah yang memanggil kamu. Ingat, bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Yesus yang pilih saudara. Tahukah Anda dipilih Tuhan? Bilang kiri kananmu, hebat kamu, orang istimewa, dipilih Yesus. Wow. Amin. Coba lihat kiri kanan. Sekarang lihat dirimu sendiri, apa baiknya kamu sehingga dipilih Tuhan? Semua adalah grace, semua adalah kasih karunia. Katakan haleluya. Yes, amin. Nah, setelah kamu dipanggil, kamu dipilih,
dan yang memanggil kamu adalah Dia yang sudah mati buat kamu, firman Tuhan berkata, apa yang bisa kamu harapkan dari Dia yang memanggil kamu? Contoh, Anda beli mobil sport, Anda punya ekspektasi mobil sport kecepatan segini bisa lari begini. Beda kalau Anda beli mobil niaga, Anda harus beda ekspektasi dengan mobil sport. Demikian juga yang memanggil kamu adalah Dia yang sudah mati buat kamu. Dia yang sudah mati, yang mau mengampuni dosamu. Berarti apa yang bisa kamu harapkan dari Dia? Saudaraku, setelah keselamatan, setelah pengampunan, apa yang bisa kamu harapkan dari Dia? Keajaiban, mujizat, pertolongan. Sekali lagi angkat tangan, katakan Tuhan tolong. Aduh, saudaraku, Yosafat berteriak, Anda cuma mendem, Tuhan tolong. Saudaraku harus teriak. 1, 2, 3. Itu doa yang paling rohani. Amin. Bilang kiri kanan, ini doa yang paling apa? Rohani. Tuhan tolong. Singkat, jelas, padat, tepat sasaran. Daripada Anda bertele-tele, Tuhan, tahukah Engkau Tuhan keadaanku? Saldo di ATM-ku tinggal segini. Sementara pekerjaan begini, suasana pandemi. Tuhan ngomong, gue udah tahu, lu mau apa? Saudaraku, Yosafat enggak, Tuhan lihat Tuhan tentara banyak. Tuhan, aku takut. Sion Tuhan, enggak, dia Tuhan, tolong. Bilang lo, Tuhan tolong. Amin, tolong Tuhan. Ya udah. Amin. Yang sedang putus cinta, Tuhan tolong. Yang jomblo, Tuhan tolong. Ya. Dan betapa hebatnya Allah bekerja dengan powerful, penuh kuasa di dalam kita yang percaya. Kuasa Allah itu, nih dengar, saudaraku percaya ada kuasa Allah yang dahsyat, yang bekerja di dalam diri saudara, dalam diri saya, dalam gereja ini, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, wow. Maka saudaraku percayalah ada powerful, bukan lowbat. Kuasa Allah itu hebat sekali. Nah, kuasa Allah yang hebat itulah yang dipakai Allah ayat berikutnya saat Dia membangkitkan Yesus dari kematian dan mempromosikan Yesus dalam kedudukan yang tertinggi bersama-sama Allah di surga. Artinya kuasa yang sama yang dipakai Tuhan untuk membangkitkan Yesus dari kematian dan mendudukan Yesus di posisi yang tinggi, itu juga kuasa yang sama diberikan pada saudara dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Artinya gak mungkin kamu kalah, kamu pemenang, sebab ada kuasa Allah yang hebat dalam diri saudara. Yang percaya bangkit berdiri, haleluya. Bapak ibu saudara, mari angkat roti dengan tangan kananmu. Tahukah Anda, inilah bagian tersulit yang Yesus lakukan buat kita. Tidak mudah, maka Dia bergumul di Taman Getsemani. Bahkan sempat berkata, sekiranya mungkin cawan ini berlalu. Ini bentuk bahwa Dia sangat bergumul. Oleh karena itu, kalau Dia sudah melakukan yang tersulit bagi kita, apalagi bagian yang lain yang lebih mudah, kesembuhan, mujizat, keajaiban, pemulihan. Saya percaya dalam nama Yesus semua saudara mulai bulan ini dipulihkan. Gereja ini mengalami pemulihan mulai bulan ini. Dalam nama kota ini, bangsa ini dipulihkan dalam nama Yesus. Mari angkat roti. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ini tubuhku yang terpecah-pecah karenamu, ambillah, makanlah. Saudara yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah, menjadi peringatan akan aku. Yesus berkata, ini darahku. Engkau yang percaya ini darah Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih, kami aman, kami terlindung, hidup kami tersembunyi. Sekali lagi angkat tanganmu. Engkau menolong tangan-tangan yang terangkat. Engkau menolong setiap orang yang minta tolong kepadamu, yang berseru kepadamu tidak akan dipermalukan. Engkau tolong jemaatmu yang hari ini bersama-sama ibadah
onsite maupun yang online, mereka yang sedang berkesusahan, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang kebingungan, sedang ada dalam persoalan. Waktu kami berkata, Tuhan tolong, Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebagai tanda syukur kami juga, kami akan membawa persembahan kami. Berkati persembahan umat-Mu, persepuluhan yang mereka bawa, baik yang transfer, yang online maupun yang onsite. Tuhan berkati, Tuhan lipat gandakan benih yang mereka tabur. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami juga akan pulang, kami akan terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis ya Roh Kudus menyertai memberkatimu. Engkau aman, engkau terlindung, engkau diberkati, engkau dipulihkan, engkau sehat, kuat, makmur dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya diberkati, sama-sama berkata amin. Oke, selamat hari Minggu, happy Sunday, sahabat Shalom, bye-bye guys. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.